Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi hati kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan. Salam. Salam. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mungkin sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming atau video internet itu Facebook. Dimanapun Anda berada, Tuhan kiranya memberkati kita dan damai sejahteranya turun memenuhi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi dimanapun Anda berada. Segera saja kita menyambut firman penggembalaan untuk ibadah Raya Minggu, yaitu dari Wahyu pasal yang ke-11. Puji Tuhan, kita sudah mengakhiri, oleh karena kemurahan Tuhan kita sudah mengakhiri Wahyu pasal yang ke-10 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Puji Tuhan, dan oleh karena kemurahan Tuhan minggu ini kita memasuki Wahyu pasal yang ke-11. Puji Tuhan. Tulis saja Kitab Wahyu dalam terang tabernakel. Kitab Wahyu dalam terang tabernakel terkena pada peti perjanjian. Puji Tuhan. Coba ditampilkan. Kitab Wahyu dalam terang tabernakel terkena pada peti perjanjian. Puji Tuhan. Ya. Peti perjanjian. Ini. Puji Tuhan. Semua melihat? Amin. Baik. Sedangkan Wahyu pasal 11 dalam susunannya terkena pada dua kerubium yang ada di atas tutup pendamaian atau tutupan gerafirat. Sedangkan Wahyu pasal 11 dalam susunannya terkena pada dua kerubium yang ada di atas tutup pendamaian atau tutupan gerafirat. Puji Tuhan. Ini Wahyu pasal 11 dalam susunannya terkena kepada tutup pendamaian atau tutupan gerafirat dengan dua kerubium di atasnya. Terlihat jelas? Amin. Puji Tuhan. Dengan susunannya terkena pada dua kerubium yang ada di atas tutup pendamaian. Puji Tuhan. Mari kita lihat tutup pendamaian dengan dua kerubium di atasnya. Keluaran pasal 25. Semua menyimak ya. Amin. Jangan kita menjalankan ibadah Taurat. Keluaran pasal 25 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ya. Mengenai tabut perjanjian. Puji Tuhan. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni. Iya, membuat tutup pendamaian dari emas murni. Terus 2,5 hasta panjangnya, dan 1,5 hasta lebarnya. Terus dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. 2 kerubium dari emas. Terus kau buatlah itu dari emas tempaan. Pada di tempat. Terus pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Ayat 19. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini, dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Terus seiras dengan tutup pendamaian itu. Seiras dengan tutup pendamaian itu. Terus kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Puji Tuhan. 2 kerubium yang di atas tutup pendamaian semuanya terbuat dari emas murni. Adapun 2 kerubium yang ada di atas tutup pendamaian itu terbuat dari emas murni. Dan kedua kerubium tersebut harus seiras dengan tutupan gerafirat. Dan kedua kerubium tersebut harus seiras dengan tutupan gerafirat atau tutup pendamaian, tidak tersambung-sambung. Harus seiras dengan tutupan gerafirat atau tutup pendamaian itu tidak tersambung-sambung. Berarti menjadi satu kesatuan yang utuh.
tidak disambung-sambung. Berarti menjadi satu kesatuan yang utuh. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi emas itu bukan ditempel-tempel, melainkan dua kerubium itu harus seiras dengan tutup pendamaian itu. Berarti menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak ditempel-tempel. Amin. Puji Tuhan. Kesimpulannya, tutupan grafirat dengan kedua kerubium yang di atasnya, kesimpulannya tutupan grafirat atau tutup pendamaian dengan kedua kerubium yang di atasnya menunjuk pribadi dari Allah Trinitas atau Allah Tritunggal. Menunjuk pribadi dari Allah Tritunggal atau Allah Trinitas, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi tutup atau naungan dari gereja Tuhan, yang menjadi tutup atau naungan dari gereja Tuhan. Dengan demikian, gereja Tuhan akan menerima sifat yang sama dari tutup pendamaian itu, sehingga gereja Tuhan akan ditampilkan sebagai gereja yang sempurna atau mempelai wanita Tuhan dalam kemuliaan dari Allah Trinitas itu sendiri. Dan itu bisa kita lihat penampilannya di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Wahyu 12 ayat 1. Jadi dengan demikian gereja Tuhan akan menerima sifat yang sama dari tutup pendamaian itu, sehingga gereja Tuhan akan ditampilkan sebagai gereja yang sempurna. Itulah mempelai wanita Tuhan dalam kemuliaan dari Allah Trinitas itu, sesuai dengan Wahyu 12. Di situ kita akan melihat penampilan dari gereja yang sempurna. Itulah mempelai wanita Tuhan. Wahyu pasal 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya. Perempuan dan naga. Ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari, Ya. dengan bulan di bawah kakinya. Berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Terus, Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. puji Tuhan. Perempuan itu dalam keadaan tiga tanda. Di sini kita melihat gereja Tuhan yang sempurna, yang disebut dengan mempelai Tuhan, mempelai wanita Tuhan dalam tiga tanda. Satu, berselubungkan matahari. Berselubungkan matahari menunjuk Allah Bapa dengan tabiatnya, yaitu kasih. Menunjuk Allah Bapa dengan tabiatnya, yaitu kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi kasih mempelai, kasih yang mempersekutukan antara tubuh dengan kepala. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Dua, berdiri di atas bulan. Dua, berdiri di atas bulan menunjuk Allah Anak dengan sifat atau tabiat yang dinyatakan dalam korbannya. Puji Tuhan. Dua, berdiri di atas bulan. Betul ya? Amin. Berdiri di atas bulan menunjuk Allah Anak dengan tabiat atau sifat tabiatnya dinyatakan dalam korbannya. Puji Tuhan. Haleluya. Tiga, bermahkotakan 12 bintang. Bermahkotakan 12 bintang menunjuk Allah Roh Kudus. Bantu saya dalam pemberitaan firman-Nya, doa ya. Amin. Amin. Tiga, bermahkotakan 12 bintang menunjuk Allah Roh Kudus dengan sifat atau tabiat yang dinyatakan dalam pimpinan dan kuasanya. Tiga, bermahkotakan 12 bintang menunjuk Allah Roh Kudus, sifat tabiatnya dinyatakan dalam pimpinannya dan kuasanya. Amin. Kemudian saudaraku, lanjut. Kemudian Wahyu 11 ini menerangkan, secara khusus menerangkan tentang dua saksi yang besar. Kemudian Wahyu 11 ini secara khusus menerangkan tentang dua saksi yang besar. Puji Tuhan, dua saksi yang besar. Coba perhatikan Wahyu pasal 11. Baca perikopnya. Dua saksi. Nah, jadi Wahyu pasal 11 ini secara khusus menerangkan tentang dua saksi yang besar. Bayangan kecil dari dua saksi terbesar di dalam hal pekerjaan pendamaian yang digenapkan oleh pribadi Yesus, pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal. Saya ulangi, saudaraku, Wahyu 11 ini menerangkan tentang, secara khusus menerangkan tentang dua saksi yang besar. Puji Tuhan.
Kemudian bayangan kecil dari dua saksi terbesar di dalam hal pekerjaan pendamaian yang digenapkan oleh pribadi Yesus atau pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal. Puji Tuhan. Jadi yang menjadi saksi dari pekerjaan pendamaian yang digenapi oleh Yesus anak tunggal Bapa, saksinya itu yang menjadi saksi adalah dua saksi yang besar tadi. Amin, saudaraku. Itu sebabnya saya bilang tadi, saya katakan bayangan kecil dari dua saksi terbesar di dalam hal, itulah dua kerugian di dalam hal pekerjaan pendamaian yang digenapkan oleh pribadi Yesus, pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal. Puji Tuhan. Bayangan kecil itu tersebut itulah satu tutupan gerafirat atau tutupan pendamaian dengan dua kerugian di atasnya. Satu tutupan gerafirat atau tutupan pendamaian dengan dua kerugian di atasnya, menunjuk Tuhan Yesus Kristus. Dua, peti atau tabut dari peti perjanjian, menunjuk gereja yang sempurna. Puji Tuhan. Ini puji Tuhan, tutup pendamaian dengan dua kerugian itu menunjuk Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal. Sedangkan peti dari tabut perjanjian menunjuk gereja yang sempurna. Itulah mempelai wanita Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kasih Allah adalah kasih mempelai, kasih yang mempersatukan. Itu korban pendamaian. Puji Tuhan. Haleluya. Bantu doa ya, supaya Tuhan tolong pemberitaan firman ya. Puji Tuhan. Lanjut. Pekerjaan pendamaian telah digenapkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Pekerjaan pendamaian itu telah digenapkan oleh Yesus Kristus, pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal, 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dengan 7 percikan darah di atas gerafirat. Pekerjaan pendamaian itu telah digenapkan oleh Yesus Kristus, pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal, 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Maka akan tampak nanti 7 kali percikan darah di atas gerafirat. Coba. Tidak ada gambar yang lebih baik. Coba mana tabut perjanjian mana? Coba si Yosua kerjasama dulu, si Maria, si Pepe, si Naomi tidak bisa itu. Cari dulu tabut perjanjian dengan 7 percikan, jelas di atas ini ada 7 percikan, di atas ini 7 kali percikan. Puji Tuhan. Sesuai dengan yang tertulis dalam Imamat pasal 16. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, saudara, saya ulangi, pekerjaan pendamaian itu telah digenapkan oleh Yesus, pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal, saudaraku, 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, sehingga terlihatlah 7 kali percikan darah di atas gerafirat. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sedangkan pekerjaan pendamaian itu disaksikan oleh 2 saksi besar, yaitu Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Jadi pekerjaan pendamaian itu disaksikan oleh 2 saksi yang besar, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Amin, saudara. Itulah 2 kerubium yang ada di atas tutup pendamaian. Amin. Puji Tuhan. Maka kalau darah Kristus dan korban Kristus terjadi untuk gereja Tuhan, berarti hal naungan terjadi dan tergenapkan.
Maka kalau darah Kristus dan korban Kristus terjadi untuk gereja Tuhan, berarti hal naungan terjadi dan tergenapkan. Hal naungan terjadi dan tergenapkan. Amin. Mengapa demikian? Sebab kalau tutupan Grafira tidak menutupi peti, maka Allah Bapa di surga akan melihat segala kekurangan, akan melihat segala cacat celah dari gereja Tuhan. Jadi kalau darah Kristus, korban Kristus telah terjadi, maka saudara, berarti hal naungan itu terjadi dan tergenapkan. Sudah terjadi. Naungan itu sudah tergenapkan. Sudah tertutupi. Naungan itu sudah tergenapkan. Amin, saudaraku. Mengapa demikian? Sebab kalau tutupan Grafira tidak menutup peti, maka Allah Bapa yang menjadi saksi yang besar itu di surga akan melihat segala kekurangan, akan melihat segala cacat celah dari gereja Tuhan. Sebab hukum Taurat tidak dapat menutupi kekurangan gereja Tuhan. Hukum Taurat tidak dapat dijadikan sebagai naungan gereja Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi setelah tutupan Grafira itu diletakkan di atas peti, maka dua saksi besar itu tidak melihat lagi kekurangan dari gereja Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, Tuhan sedang menyaksikan pelayanan yang kita sedang kerjakan di atas muka bumi ini. Kedudukan dari seorang imam ada di antara Allah dengan manusia, untuk memperdamaikan dosa manusia kepada Allah. Jadi tugas dari seorang imam bukan hanya sekedar imam itu antara lain sanggur, pemain musik, pemimpin pujian, pembaca firman, dan yang bertugas dalam pelayanan. Jadi imam ini tidak hanya sekedar berdiri saja di altar, tetapi imam ini kedudukannya adalah ada di antara Allah dengan manusia berdosa, untuk membawa manusia berdosa kepada Allah. Dan apa yang kita kerjakan, pelayanan pendamaian yang dikerjakan di atas muka bumi, semuanya disoroti, semuanya disaksikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya di atas tadi saya sudah sampaikan bahwa Wahyu pasal 11 ini berbicara secara khusus berbicara tentang dua saksi besar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saudara, selain melihat, puji Tuhan, jadi tetapi setelah tutupan Grafira diletakkan di atas peti, maka dua saksi besar itu tidak melihat kekurangan gereja Tuhan. Selain hanya melihat pada percikan darah, tidak lagi melihat kekurangan gereja, selain hanya melihat 7 kali percikan darah di atas tutupan Grafira. Lihat, dua saksi tidak bisa lagi melihat kekurangan gereja. Selain melihat 7 kali percikan di atas tutupan Grafira itu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Agunglah korban Kristus. Agung dan mulialah korban Kristus. Setelah darah Kristus dan korban Kristus tergenapi, maka tergenapilah hal naungan itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, hukum Taurat, sedangkan hukum Taurat tadi tidak dapat dijadikan jadi naungan. Amin, saudaraku. Sebab hukum Taurat itu mempunyai kelemahan, tidak sempurna. Hukum Taurat itu tidak sempurna. Maka kelemahan-kelemahan dari hukum Taurat ada dua. Kelemahan-kelemahan dari hukum Taurat ada dua. Satu, menunjuk-nunjuk dosa. Dua, tidak dapat mengampuni dosa. Puji Tuhan. Menunjuk-nunjuk kelemahan dari hukum Taurat. Satu, menunjuk-nunjuk dosa atau mengungkit-ungkit dosa masa lalu.
Tuhan, dosa sudah diampuni, tapi dia terus ungkit-ungkit, dicari-cari, dan tidak mau berhenti, seolah-olah hidupnya diwarnai dengan dosa itu saja. Puji Tuhan. 2, tidak dapat mengampuni dosa. Itu kelemahan dari hukum Taurat. Jadi kelemahan dari hukum Taurat ada 2. 1, menunjuk dosa, atau mengungkit-ungkit, mencari-cari dengan berbagai cara kesalahan masa lalu. 2, tidak dapat mengampuni dosa. Puji Tuhan. Itu kelemahan dari hukum Taurat. Jadi hukum Taurat ini tidak bisa dijadikan naungan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi setelah darah Kristus, saya tandaskan sekali lagi, tetapi setelah darah Kristus dan korban Kristus telah terjadi untuk gereja Tuhan, maka 2 saksi besar tidak memandang kekurangan, selain hanya memandang pada 7 kali percikan darah di atas tutupan kira-kira. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Saudara, tadi saya sudah nyatakan bahwa Wahyu pasal 11 menerangkan tentang 2 saksi yang besar. Adapun bayangan dari 2 saksi besar itu ialah Musa dan Elia. Adapun bayangan dari 2 saksi besar itu ialah Musa dan Elia. Kisah ini ditulis, kisah dari 2 saksi ini ditulis lebih rinci di dalam kitab Sakaria. Mari kita lihat kitab Sakaria pasal yang keempat. Jangan kita menjalankan ibadah Taurat, amin, saudaraku. Tadi kelemahan dari hukum Taurat 1, menunjuk dosa, mengungkit kesalahan orang lain terus. Kemudian yang kedua, tidak dapat mengampuni dosa. Puji Tuhan, itu ibadah Taurat. Puji Tuhan. Mari kita lihat 2 saksi, bayangan dari 2 saksi yang terbesar, Allah Bapa, Allah Anak. Itulah Musa dan Elia. Secara rinci ditulis di dalam kitab Sakaria pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Penglihatan kelima, Ya. kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Ya. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Terus? Maka berkatalah ia kepadaku, Ya. apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil Tampak sebuah kandil. dari emas seluruhnya, Ya. dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Ya. Kandil itu ada 7 pelitanya, Iya. dan ada 7 colok pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Ayat 3. Dan pohon zaitun ada terukir padanya. Pohon zaitun, 2 pohon zaitun terukir pada kandil itu. Terus Satu di sebelah kanan Di kanan. tempat minyak itu, dan satu di sebelah di kirinya. kiri, sebelah kiri tempat minyak. Ayat 3 dulu ya. Puji Tuhan. Saudara, di sini kita melihat kandil atau kaki dian emas dengan 7 pelita menyala di atasnya. Puji Tuhan. Tampilkan dulu kandil atau kaki dian emas dengan 7 pelita menyala di atasnya. Ini. Puji Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, semua melihat ya? Amin. Puji Tuhan. Kemudian di situ dikatakan bahwa kedua pohon zaitun itu, 2 pohon zaitun terukir di sebelah kanan dan di sebelah kiri tempat minyak itu. Kemudian 2 pohon zaitun terukir di sebelah kanan dan di sebelah kiri tempat minyak itu. Puji Tuhan. Ada tempat minyak? Bisa ditampilkan dulu. Tidak bisa? Ini tempat minyak di bawah api-api ini. Jadi di situ terukir 2 pohon zaitun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, tentu ada maksudnya di situ. Mari ayat 11 sampai 13. Lalu berbicaralah aku kepadanya. Sakaria 4 ayat 11 sampai 13. Terus, Apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? tempat minyak, kandil, terus Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya. iya,
Apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Iya. Ia menjawab aku, Iya. tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Tidakkah engkau tahu arti kedua pohon zaitun dan kedua dahan itu? Terus? Jawabku, Ya. tidak tuanku. Tidak. Untuk sekarang belum. Mari kita lihat jawabannya. Ayat 13. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, Iya. yang berdiri di dekat Tuhan seluruh dunia. Iya. Dua pohon zaitun yang terukur di sebelah kanan, di sebelah kiri, tempat minyak pada kandil itu, itulah dua saksi Allah yang besar, Musa dan Elia. Puji Tuhan. Jadi kehidupan yang diurapi akan menjadi terang, akan menjadi saksi dimanapun kita diutus di atas muka bumi ini. Jadi yang menjadi saksi adalah, yang menjadi terang, yang menjadi saksi adalah orang-orang yang diurapi. Puji Tuhan. Jadi dimanapun kita diutus di atas muka bumi ini akan menjadi saksi. Itulah kehidupan yang diurapi oleh Tuhan. Tidak mungkin pelita menyala menjadi terang kalau tidak ada minyak. Amin, saudaraku. Jadi yang menjadi saksi di tengah dunia ini adalah itulah mereka yang diurapi. Itulah dua pohon zaitun, dua saksi Allah. Bayangan dari dua saksi yang besar. Itulah Musa dan Elia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, tadi kedua pohon zaitun yang terukur di sebelah kanan sebelah kiri, tempat minyak menuju Musa dan Elia, orang yang diurapi Tuhan, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Berarti yang menjadi terang, menjadi kesaksian di atas muka bumi ini, itulah mereka yang diurapi oleh Tuhan. Saudaraku, Yesus anak Allah, pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal, disebut Mesias. Artinya yang diurapi, diutus ke dalam dunia ini untuk menjadi terang, untuk menjadi kesaksian yang besar, sehingga menimbulkan sorak-sorai dan sukacita besar sesuai dengan yang tertulis di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 2. Amin. Amin. Oleh karena terang itu terjadilah sorak sukacita yang besar dan sorak-sorai yang besar. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi kita tambahkan catatan sedikit. Sebagai catatan tentang terang sedikit ya. Mari. Injil Yohanes pasal yang pertama. Sebagai catatan sedikit bagi kita, Injil Yohanes 1 ayat 9. Sebelum kita lanjutkan Sakaria, sebagai catatan sedikit kita lihat dulu Injil Yohanes 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Firman yang telah Boleh baca ayat 8 mulai. Ia bukan terang itu. Yohanes hanyalah menjadi kesaksian untuk menyaksikan terang itu, terus Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang Ya. sedang datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Puji Tuhan. Haleluya. Sedang datang ke dalam dunia, dan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, dan di situ kita melihat karya Allah yang begitu luar biasa terjadi. Puji Tuhan. Sehingga ketika darah Kristus, korban Kristus mengenai gereja Tuhan, maka tergenapilah hal naungan itu. Sebab hukum Taurat, perjanjian yang pertama, tidak cukup untuk dijadikan sebagai naungan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Lalu kita akan melihat ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Atau ayat 4 sampai 5. Dalam dia ada hidup, Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang dan manusia. hidup itu adalah terang manusia. Terus Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, ya, terang itu bercahaya dalam kegelapan. dan kegelapan itu Ya. tidak menguasainya. Perhatikan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi
Saudaraku, pekerjaan pendamaian ini, saudaraku, bukan pekerjaan biasa. Sampai nanti menerangi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tidak ada lagi yang tersembunyi, tidak ada lagi sesuatu yang tersirat, kenajisan di dalam hati dan pikiran kita. Amin, saudaraku. Tidak ada yang tersembunyi, berarti tidak ada lagi yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Semuanya sudah jelas. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Dua saksi yang besar, Allah Bapa, Allah Kudus, hanya melihat 7 kali percikan di atas tutup pendamaian. Tidak terlihat lagi kekurangan. Hukum Taurat tidak bisa dijadikan naungan, karena hukum Taurat itu penuh dengan 2 kelemahan mendasar: menuju dosa dan tidak mengampuni dosa. Tapi puji Tuhan, darah Kristus dan korban Kristus telah mengenai gereja Tuhan, maka tergenapilah hal naungan itu. 2 saksi besar, Allah Bapa, Allah Kudus, tidak lagi melihat kekurangan gereja Tuhan, selain hanya melihat 7 kali percikan di atas tutupan grafirat. Semuanya terang, tidak ada lagi yang tersembunyi, tidak ada lagi yang tersirat di dalam hati sesuatu yang jahat, yang najis. Amin. Saya berharap dalam kesempatan pertemuan-pertemuan untuk kesepakatan PPT atau pertemuan dalam hal membicarakan apapun, ayo bersama-sama ya, semua terang. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur. Agunglah korban Kristus. Haleluya. Dengan demikian tergenapilah hal naungan. Maka Allah Bapa tidak lihat lagi kekurangan gereja Tuhan, selain melihat 7 kali percikan di atas tutup pendamaian, tutupan grafirat. Puji Tuhan. Nah, kita kembali membaca Zakaria pasal yang keempat tadi. Sebab, mengapa kita harus kembali? Sebab semua pekerjaan pendamaian, semuanya disoroti, disaksikan oleh 2 saksi Allah yang besar, 2 saksi yang besar, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Zakaria pasal yang keempat, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Maka berbicaralah ia, katanya. Terus, inilah firman Tuhan. boleh baca dulu ayat yang ke-4 sampai, ya, dimulai dari ayat 4. Penulisan ayat 6 sampai 9, pembacaan ayat 4 mulai. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah kau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Terus, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Ini kaitannya dengan tugas pendamaian, pembangunan rumah Tuhan. Disaksikan 2 saksi. Amin, saudaraku. Sama, persis seperti tutupan grafirat dengan 2 kerubium untuk mengadakan pendamaian dosa terhadap gereja Tuhan. Itulah peti perjanjian. Di sini pun sama. Ulangi lagi ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan, dan bukan dengan kekuatan, di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan dan pendamaian dosa. Terus, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Terus, siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Menjadi tanah rata. Kalau melayani dengan Roh Tuhan, tidak ada hambatan. Gunung besar rata. Terus, ia akan mengangkat batu utama. Sedang orang bersorak, bagus sekali batu itu. Korban Kristus di tangan Zerubabel, bagus. Kalau kita melayani dengan tanda darah, semua bagus. Amin. Semua bagus. Pemimpin pujian, pembaca firman, singer, kolektan, live yang mengelola live streaming, pengetikan khotbah, fokus. Kalau melayani dengan tanda darah disertai pengorbanan, semua bagus. Amin. Semua bagus. Sebab batu di tangan Zerubabel itu adalah pribadi Yesus dengan korban pendamaian. Yesus adalah batu penjuru. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu ayat 7. Lalu ayat 8 sampai 9. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Zakaria.
ayat 9. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, Ya, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. ya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Puji Tuhan. Saudara, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangan Zerubabel juga akan menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Haleluya. Baik rumah Tuhan yang sudah roboh itu, baik Allah yang sudah roboh yang di Yerusalem itu, kembali diperbaiki, dibangun oleh Zerubabel. Puji Tuhan, dibangun sampai selesai. Tetapi untuk menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan, untuk menyelesaikan pembangunan gereja Tuhan, hidup kita, rumah Tuhan rohani, rumah rohani, bukan dengan gagah, bukan karena gagah kuat, bukan karena keperkasaan, bukan karena kekuatan, melainkan oleh Roh Tuhan. Sampai akhirnya gunung yang besar dan tinggi rata. Kalau kita melayani Tuhan dengan roh yang bernyala-nyala, melayani Tuhan dengan berkobar-kobar, saudaraku, pekerjaan berat menjadi ringan. Tetapi kalau kita melayani dengan kemampuan daging, pekerjaan ringan pun berat sekali. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, di sini kita melihat betapa Tuhan memberi betapa Tuhan menyertai imam-imam di dalam hal menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kita tidak sendirian. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, kemudian saudaraku, Zerubabel menyelesaikan tadi pembangunan rumah Tuhan dengan baik, menunjukkan bahwa Tuhanlah yang mengutus Zerubabel sebagai saksi terhadap umat Tuhan. Menjadi saksi bukan karena gagah hebat, menjadi saksi bukan karena kekuatan dan kemampuan manusia daging, menjadi saksi oleh karena Roh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian saudaraku, Zerubabel dapat menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Saudaraku, tadi bukan dengan keperkasaan. Berbicara tentang pembangunan rumah Tuhan, berbicara tentang pembangunan rumah Tuhan, Yesus anak Allah telah diutus ke dunia untuk menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa. Itulah pekerjaan pendamaian. Puji Tuhan. Yohanes pasal 19 ayat 30. Saya berharap kita semua mau mengerti. Amin, saudaraku. Jangan ibadat Taurat ya. Belajar berusaha untuk mengerti firman. Binasalah umatku karena tidak punya pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Yohanes pasal 19 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Baca. Yohanes pasal 19 ayat 30, baca. Yesus mati. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, Ya. berkatalah ia, Ya. sudah selesai. Sudah selesai. Terus, Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. sesudah minum anggur asam itu, berkatalah Yesus, ya, anak Allah, pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal tadi, sudah selesai. Sudah selesai. Puji Tuhan. Haleluya. Sudah selesai. Pembangunan rumah Tuhan sudah selesai. Karena Tuhan sudah Yesus anak Allah telah mengadakan pendamaian terhadap dosa. Sudah selesai. Lanjut 31-33. Lambung Yesus ditikam. Ya. Karena hari itu hari persiapan, Ya. dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung Kita pada lihat kayu salib. dulu pembuktiannya bahwa pembangunan rumah Tuhan sudah selesai ya. Kita lihat pembuktiannya toh. Amin, saudaraku. Amin. Tadi Zerubabel juga sudah selesai membangun rumah Tuhan, bait Allah yang rusak di Yerusalem. Disaksikan dengan dua saksi yang besar, Musa, Elia. Amin. Amin. Kemudian di sini juga Yesus berkata sudah selesai. Sudah selesai mengadakan pendamaian dosa, sudah selesai membangun rumah Tuhan. Maka
perkataan sudah selesai ini perlu untuk kita buktikan kebenarannya. Ayat 31 sampai dengan ayat 33. Karena hari itu hari persiapan, Ya. dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, Ya. sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Ya. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus Ya. dan meminta kepadanya Ya. supaya kaki orang-orang itu dipatahkan Ya. dan mayat-mayatnya diturunkan. Harus segera diturunkan. Maka harus dipatahkan supaya cepat mati. Ayat 32. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama Ya. dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yang Yesus. sebelah kanan dan sebelah kiri dipatahkan tulangnya karena mereka masih hidup. Harus segera mati untuk diturunkan menjelang persiapan Sabat. Sabat itu hari besar. Ayat 33. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus Ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, ya sudah selesai. Ketika mereka prajurit ini sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, terus mereka tidak mematahkan kakinya. puji Tuhan. Saudaraku, prajurit mematahkan kaki kedua orang penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka melihat bahwa Yesus telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Anggota-anggota tubuhnya tidak ada yang terputus. Anggota-anggota tubuhnya tidak ada yang terpisah. Kita semua adalah anggota tubuh. Tubuh satu, tubuh itu satu, walaupun anggotanya banyak. Amin, saudaraku. Jadi sudah tergenapi dengan apa yang dinyatakan oleh Yesus di ayat 30 tadi. Sudah selesai. Apa buktinya? Yesus telah mati di atas kayu salib. Mati berarti urusannya dengan dunia, dengan segala sesuatu yang ada di dunia, termasuk manusia yang ada di dunia ini, manusia berdosa, sudah selesai. Itu sebabnya prajurit-prajurit tidak mematahkan kaki-kakinya. Tidak ada tulang-tulangnya yang terputus. Tetap utuh, menjadi satu kesatuan yang utuh. Anggota banyak, tapi tubuh satu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, sudah selesai. Memang inilah kerinduan Tuhan, supaya kita menjadi satu, sama seperti anak dengan bapa adalah satu, sesuai dengan Injil Yohanes pasal 17. Wujudkan kerinduan ini. Jangan lagi menjalankan ibadah Taurat. Amin. Amin. Tuhan sudah percayakan PPT. Tadi malam firman-Nya luar biasa, kaum muda. Ia boleh melayani dia. Singkatnya dipercaya untuk melayani. PPT dipercaya, kemurahan. Itu jangan lagi menjalankan ibadah Taurat. Taurat tidak bisa dijadikan naungan. Amin, saudaraku. Tapi setelah darah Kristus, korban Kristus mengenai gereja Tuhan, maka tergenapilah hal naungan. Tidak terlihat lagi kekurangan. Persis tutup dengan petinya, persis. Dua saksi tidak melihat lagi kekurangan. Selain 7 kali percikan darah. Puji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sudah selesai. Dan sudah terbukti Yesus sudah mati di atas kayu salib. Sehingga tidak ada tulang-tulangnya yang dipatah-patahkan. Tidak ada yang terputus. Yesus dalam kitab Kejadian pasal 2, Adam berkata kepada istrinya, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dan mereka sudah dipersatukan. Kristus kepala gereja, mempelai pria surga, dan gereja Tuhan adalah tubuhnya sebagai mempelai wanitanya berdasarkan kasih. Itu kerinduan Tuhan. Jadi tidak ada tulang-tulangnya yang terputuskan.
Sudah selesai, setelah Yesus mati. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang Boleh baca tertulis. 35. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberi kesaksian ini, Iya. dan kesaksiannya benar. Boleh baca ayat 33 sampai 36. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, Sudah selesai urusannya dengan dunia dan semua orang di atas dunia ini. Amin, saudara. Amin. Sudah selesai. Terus mereka tidak mematahkan kakinya. urusannya dengan manusia berdosa di dunia sudah selesai. Maka kakinya tidak dipatahkan, tidak dipisahkan. Kita menjadi satu, tubuh dengan kepala satu, gereja tubuh, Kristus kepala satu. Amin. Amin. Sama seperti yang dikatakan oleh Adam kepada istrinya, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, kesatuan, satu kesatuan. Terus Tetapi seorang dari antara prajurit itu Ya. menikam lambungnya dengan tombak, ya, dan segera mengalir keluar darah dan air. ada tanda kelahirannya. Karena Yesus sudah mati, satu dari prajurit itu menombak lambung Yesus, segera keluar mengalir darah dan air. Itu tanda kelahiran baru. Anak kalau lahir tandanya ada air, ada darah. Itu tanda kelahiran baru. Melahirkan gereja Tuhan. Itulah bangsa kafir. Puji Tuhan. Tadi sebetulnya perhatikan dulu ke sini. Dengan 4 luka saja, 2 di tangan, 2 di kaki, sebetulnya sudah selesai. Tetapi itu hanya berlaku bagi bangsa Israel. Tetapi kalau itu hanya berlaku, korban itu hanya berlaku bagi Israel, maka Tuhan curang, tidak adil. Bagaimana dengan bangsa kita, bangsa kafir? Bagaimana dengan kita, bangsa kafir? Maka oleh sebab itu, satu dari prajurit menusuk lambung Yesus, segera mengalir keluar darah dan air. Lahirlah gereja Tuhan, itulah bangsa kafir. Bagaimana nasib kita kalau hanya 4 luka? Berarti korbannya hanya untuk Israel, lahiriah. Bagaimana dengan bangsa kafir nasib kita? Satu prajurit menusuk lambung Yesus, segera keluar, mengalir keluar darah dan air. Lahirlah gereja Tuhan, itulah bangsa kafir. Dilahirkan kembali menjadi bagian dari anggota tubuh. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Lalu terus, Dan orang yang melihat hal itu sendiri, Ya. yang memberi kesaksian ini, sudah selesai, kaki tidak dipatahkan, bangsa kafir dilahirkan kembali menjadi bagian dari kesatuan tubuh Kristus. Dan orang yang melihat hal itu sendiri terus, memberi kesaksian ini, ya, dan kesaksiannya benar. benar, terus Dan ia tahu Ya. bahwa ia mengatakan kebenaran, Ya. supaya kamu juga percaya. ayat 36. Sebab hal itu terjadi Ya. supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Iya, Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. puji Tuhan. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib telah menggenapkan 2 hal. 1, pekerjaan pendamaian, berkuasa untuk membawa kepada kesatuan tubuh. 2, mereka yang menikam Yesus akan memandang kepada Dia. Sudah tergenapi. Apa yang tertulis di dalam kitab para nabi sudah digenapkan oleh Yesus di atas kayu salib. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan kita keras hati seperti Saul. Dia tidak mampu membunuh habis orang Amalek. Lalu Samuel menggenapi firman Tuhan. Karena dari sejak kecil tidak ada satupun firman itu yang kukuh. Maka kalau sidang jemaat makan, jangan ada tersisa satupun ya dari piring. Itu bukti keberhasilan. Sabar, selesai. Kalau pakai sendok kan sabar, pasti berhasil. Tidak ada satupun yang kukuh dari firman itu. Semua tergenapi. Yesus menggenapi hukum Taurat di atas kayu salib. Tergenapilah hal naungan. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengan demikian
pembangunan rumah Tuhan sudah selesai. Dan yang menjadi saksinya adalah dua kerubium yang ada di atas tutup pendamaian. Dua kerub tadi itulah Allah, menunjuk Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Puji Tuhan. Pekerjaan pendamaian sudah selesai dikerjakan. Dengan demikian, halnya dengan tutup pendamaian sebagai naungan dari Allah Trinitas telah diletakkan di atas peti perjanjian. Puji Tuhan, sudah menyatu. Pekerjaan pendamaian sudah selesai. Dengan demikian tutup pendamaian diletakkan di atas tutup pendamaian. Tutupan gerak-gerak itu diletakkan di atas tabut perjanjian. Sudah selesai. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Persis. Sehingga kualitas dari gereja Tuhan sederajat dengan pribadi Yesus Kristus, kepala gereja mempelai surga. Kerohaniannya sederajat, kualitas rohaninya sederajat dengan pribadi Yesus Kristus, kepala gereja mempelai surga. Tidak terlihat lagi satupun cacat celah, tidak terlihat pun satupun kekurangan, selain dua saksi Allah melihat hanya 7 kali percikan darah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik ya. Amin. Haleluya. Dalam hal ini Allah Bapa dan Allah Roh Kudus tidak melihat lagi kekurangan-kekurangan dari gereja Tuhan. Ayat yang terakhir 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Pelayanan untuk pendamaian. Ya, pelayanan pendamaian. Kalau kita imam-imam, kedudukannya antara Allah dengan manusia berdosa, untuk memperdamaikan dosa manusia kepada Allah. Amin. Jadi tidak cukup hanya bekerja sesuai dengan tugas yang dipercaya, tidak cukup hanya berdiri di altar ini, tapi imam kedudukannya antara Allah dengan manusia berdosa untuk membawa manusia berdosa kepada Allah. Berarti yang menjadi korban adalah imam. Itulah korban pendamaian. Amin, saudaraku. Mari kita lihat tugas korban pendamaian. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Ya, ia adalah ciptaan baru. iya, darah dan air sudah keluar mengalir terus. Yang lama sudah berlalu. Sudah berlalu terus. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sudah datang. 18 sampai 20. Dan semuanya ini dari Allah, Iya. yang dengan perantaraan Kristus Iya. telah mendamaikan kita dengan dirinya, Itulah korban pendamaian di atas dosa terus. dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Iya. Jadi jelas posisi dari imam-imam, posisi dari pelayan-pelayan ada di kedudukannya ada di antara Allah dengan manusia untuk memperdamaikan dosa manusia kepada Allah. Berarti yang menjadi korban dalam pendamaian ini adalah imam. Maka tadi saya sudah katakan tidak cukup hanya melayani bekerja, tapi harus menjadi korban. Kalau tidak mau jadi korban, jangan dulu melayani Tuhan. Saya tandaskan ya, kalau tidak mau jadi korban, jangan dulu melayani Tuhan. Kalau tidak mau korban, nanti orang lain jadi korban. Korban kejahatan, korban kenajisan dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Semua jelas? Amin. Kedudukan dari imam ada di antara Allah dengan manusia berdosa. Berarti yang menjadi korban siapa? Imam. Itulah yang disebut korban pendamaian. Itu adalah naungan. Korban pendamaian itu naungan gereja Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang 19 sampai 21. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Nah, ingat ya, melayani tidak hanya cukup bekerja, harus menjadi korban. Baik tenaga, pikiran, waktu, bahkan materi, keuangan sekalipun harus korban. Amin. Amin. Puji Tuhan.
ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ya. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Tidak memperhitungkan pelanggaran manusia. Mau dosa apa saja harus diperdamaikan. Tidak pilih-pilih, tidak bulu memandang bulu. Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ya. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Ya. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin, saudaraku. Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa. Dia, ya, inilah imam besar, tugasnya memperdamaikan dosa. Dia tidak mengenal dosa. Terus Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. menjadi dosa karena kita. Terus Supaya dalam dia kita dibenarkan. di dalam oleh Kristus Allah. akhirnya kita dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan. Jadi untuk membenarkan manusia berdosa, imam besar harus rela berkorban. Imam-imam pelayan Tuhan harus jadi korban. Haleluya. Tidak hanya enak-enak tampil seperti yang saudara pernah lihat di mana-mana. Tidak seperti itu. Tidak berhenti sampai di situ. Harus menjadi korban. Jadi jangan saudara melayani enak-enak. Tidak. Lebih dari itu. Harus sampai kepada pendamaian dosa. Dia yang benar menjadikan dosa. Menjadi korban untuk memperdamaikan dosa manusia. Nanti dua saksi yang besar akan menyoroti pelayanan kita. Zerubabel disaksikan Musa Elia. Yesus anak Allah pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal disoroti oleh saksi yang besar, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Tergenapilah hal nongan, kekurangan tidak terlihat lagi, kecuali hanya 7 kali percikan darah. Puji Tuhan. Nah, saudara, bagaimana panggilan imam? Bagaimana saudara melihat pelayanan ini? Karena kepentingan, ada motivasi, penonjolan diri, supaya dipuji. Salah. Tapi harus menjadi korban. Karena pelayanan ini disaksikan oleh Allah Bapa, disaksikan oleh Allah Roh Kudus. Mulai saat ini, mari saya himbau imam-imam kembali kepada kebenaran firman. Jangan bertahan dengan sifat manusiawi, dengan segala kelemahan-kelemahan yang ada di dalamnya. Puji Tuhan. Si Firman mengetik asal-asalan. Bagaimana kita mau melayani Tuhan? Diri sendiri saja tidak bisa diperhatikan, bajunya saja bau, piring di rumah saja bau, rumahnya saja kotor, dirinya saja belum dilayani. Berubah, karena pelayanan kita disoroti oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua.